Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul All That You Love. Drama ini menceritakan tentang kisah persahabatan anak SMA yang bernama Ko Yu, di sini diperankan oleh Oh Se-hun dan juga Ko Jun Hye yang diperankan oleh Jo Jun Young. Mereka berdua ini memiliki karakter yang sangat bertolak belakang. Si Ko Yu ini sangat ekstrovert, jadi pembawanya dia tuh ceria banget, selalu happy gitu, terus ada aja tingkah konyolnya. Dia tuh juga suka olahraga dan merupakan salah satu atlet basket andalan di sekolahnya. Nah, sedangkan si Ko Jun Hye ini dia tuh introvert banget, jadi ngomong seperlunya dan fisiknya tuh juga lemah. Makanya si Ko Yu ini biasanya selalu melindungi si Jun Hye. Jadi Ko Yu tuh selalu jadi garda depannya si Jun Hye kalau ada apa-apa gitu. Dan Jun Hye ini juga lebih suka ke sesuatu yang di bidang akademik, jadi dia lebih suka belajar, baca buku gitu. Mereka berdua ini berteman sejak kecil, jadi kan kedua orang tua si Ko Yu ini dokter. Pas Ko Yu itu sering banget main di rumah sakit waktu masih kecil itu, dan dia bertemu dengan salah satu pasien orang tuanya yang merupakan kakaknya si Jun Hye ini, teman-teman. Terus kan akhirnya mereka berteman, terus si kakaknya Jun Hye ini menceritakan tentang Jun Hye, dan akhirnya dari situlah Ko Yu itu mengenal si Jun Hye. Jadi pas masih kecil si Ko Yu ini rasa empatinya ini udah tinggi banget. Dia tuh diam-diam ngejemput Jun Hye dan membawa dia ke rumah sakit buat ketemu sama si kakaknya gitu, teman-teman. Terus si kakaknya Jun Hye ini gak lama kemudian meninggal kan karena sakit gagal ginjal kronis. Terus orang tuanya juga meninggal karena kecelakaan. Jadi Jun Hye cuma tinggal berdua sama neneknya, dan dia tuh galau banget. Jadi berhari-hari tuh nggak ngelakuin apa-apa, cuma natap foto keluarganya gitu. Terus Ko Yu yang masih kecil waktu itu dia tuh ke rumahnya si Jun Hye dan ngehibur si Jun Hye ini. Akhirnya dari situ pertemanan mereka semakin deket sampai mereka ini beranjak dewasa gitu, teman-teman. Nah, pas masa-masa SMA ini si Jun Hye ini ngerasain pusing sama kesakitan gitu kan, tapi dia nyembunyiin dari orang-orang terdekatnya. Jadi cuma dia minum obat gitu, dan itu sepertinya gejalanya seperti pas kakaknya sakit itu, makanya dia tuh nyembunyiin, gak mau si neneknya itu khawatir gitu. Terus orang-orang terdekatnya itu baru tahu pas keadaan dia itu udah parah banget. Jadi di ginjalnya itu mengalami atrofi gitu yang disebabkan oleh gagal ginjal kronis, dan itu katanya bentuknya tuh udah berantakan banget. Jadi dia harus menjalani transplantasi ginjal dan harus nunggu ada pasien yang mati otak, itu sekitar 7-8 tahunan gitu. Jadi pas lagi dia itu nunggu adanya pasien mati otak, dia itu harus melakukan dialisis. Dan ternyata teman-teman, dialisis yang dia jalankan itu gagal dan tubuhnya tuh udah gak nerima gitu. Jadi satu-satunya jalan dia itu harus melakukan transplantasi ginjal itu. Lalu si Ko Yu ini mau mendonorkan ginjalnya kan, awalnya gak dibolehin tuh sama orang tuanya, soalnya bakal banyak banget efek samping pasca operasi itu, apalagi dia kan seorang atlet. Jadi besar kemungkinan setelah operasi itu dia gak bisa lagi jadi atlet. Tapi dia tuh kekeh banget, soalnya kan keadaannya udah kritis dan nunggu 7-8 tahun itu udah kayak gak mungkin gitu. Akhirnya dia kekeh, terus dia ada sedikit konflik gitu sama orang tuanya, kan orang tuanya selalu sibuk di rumah sakit kan. Terus si Ko Yu tuh berdalih kayak gitu, jadi keluarganya si Ko Yu itu si Jun Hye sama neneknya gitu, orang tuanya tuh gak bisa ikut campur dengan keputusan si Ko Yu. Akhirnya mereka debat panjang lebar, akhirnya si Ko Yu ini mendonorkan ginjalnya gitu, teman-teman. Terus setelah donor ginjal itu si Jun Hye ini mengalami ini, teman-teman, memori. Jadi memorinya si Ko Yu, terus kayak sikap perasaannya si Ko Yu itu ke transfer ke Jun Hye gitu, atau disebut sama kayak sindrom memori seluler gitu. Jadi beberapa hal yang dilakuin Ko Yu itu juga udah dilakuin sama si Jun Hye gitu. Jadi si Jun Hye ini menjadi ekstrovert, terus mereka itu sampai menyukai orang yang sama gitu, teman-teman. Dari situlah mereka mulai nggak akur lagi gitu, tapi pasca neneknya meninggal mereka kembali akur. Namun teman-teman, beberapa dari mereka, salah satu dari mereka nih ada yang hilang gara-gara kondisinya tuh memburuk dan nggak mau jadi beban gitu. Jadi kisahnya pas mereka SMA ini kan kisah di tahun 2006, terus sampai di tahun 2023 salah satu dari mereka ini mencari sahabatnya yang hilang itu tadi.
Dan ini dramanya tuh sebenarnya ringan, paling nanti ketika kalian nonton tuh cuma bakal mikir siapa sih sahabatnya yang menghilang gitu, terus sahabatnya yang menghilang nih masih hidup atau sudah meninggal gitu, soalnya kan udah belasan tahun gak ketemu. Udah teman konfliknya gitu aja. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Makasih banyak buat